Selamat datang dalam channel Dosen Akuntansi Junior, channel untuk berbagi pengetahuan. Untuk video kali ini saya ingin membuat penjelasan untuk ayat jurnal penyesuaian, di mana nanti akun-akun apa saja yang akan disesuaikan di dalam laporan keuangan. Di sini saya buatkan penjelasan proses jurnal penyesuaian ini adalah untuk mengupdate data di dalam akuntansi, di mana nilai akun setelah penyesuaian merupakan akun yang terupdate yang digunakan nantinya di dalam menyusun laporan keuangan. Jurnal penyesuaian akan menambahi atau akan mengurangi nilai akun. Jika nilai akun itu terlalu besar, maka akan dikurangi, ya. Dan jika terlalu kecil, maka nilainya akan ditambah. Namun jika belum tercatatkan, maka akan dicatatkan sesuai dengan data yang sebenarnya di dalam transaksi. Di dalam jurnal penyesuaian juga, dia harus melihat hukum di dalam akuntansi, yaitu pencatatan yang berpasang-pasangan, di mana harus diperhatikan azas debit dan kredit. Akun yang akan disesuaikan. Nah, ini sedikit ya, ada empat ruang lingkup akun yang disesuaikan di dalam jurnal penyesuaian akuntansi. Yang pertama akun akrual, yang kedua akun deferral, terus yang ketiga kebijakan akuntansi, yang keempat koreksi atas kesalahan. Nah, itu akun-akun nanti ruang lingkupnya yang akan kita bahas dan akan disesuaikan. Ayat penyesuaian pos akrual. Nah, di sini nanti ada pos-pos akrual nanti yang disesuaikan. Ya, pos akrual muncul disebabkan adanya pencatatan atas pendapatan atau beban. Pelayanan sudah dilakukan terlebih dahulu kepada pelanggan dalam periode berjalan akuntansi, tapi penerimaan terhadap pelayanan tersebut dibayarkan melewati periode akuntansi berjalan atau belum dibayarkan sampai dengan penutupan buku. Nah, dari kasus ini, walaupun belum dilakukan pembayaran oleh pelanggan atau belum dikeluarkan perusahaan terhadap beban yang seharusnya dibayarkan, namun sudah dilakukan pelayanan di dalam tahun berjalan, maka dia dicatatkan di tahun berjalan. Nah, gitu ya. Beban juga yang belum dibayarkan, karena memang beban itu seharusnya dibayarkan di tahun berjalan atau digunakan di tahun berjalan, maka dia dicatatkan di tahun berjalan. Ada dua pos akrual yang dicatatkan di dalam jurnal penyesuaian. Yang pertama, beban yang belum dibayarkan, dan yang kedua, pendapatan yang masih akan diterima. Nah, di sini kita bahas beban yang belum dibayar. Beban yang belum dibayar atau beban yang akan dibayar atau accrual expense merupakan beban yang sudah dibukukan pencatatan di dalam periode berjalan akuntansi, tapi belum dibayarkan atau belum diselesaikan. Kasus ini akan mempengaruhi akun beban dan utang. Nah, gimana? Beban yang belum dibayarkan ini sudah dicatatkan di dalam tahun berjalan karena memang sudah diakui di dalam tahun berjalan. Maka yang dipengaruhi adalah akun beban dan akun utang karena belum dibayarkan. Di sini contohnya dibuat terhitung pada tanggal 31 Desember 2015. Gaji yang belum dibayarkan senilai 500.000. Dalam hal ini perlu pembayaran dan dicatatkan berupa beban gaji atau salaries expense senilai debit 500.000. Karena belum dibayarkan namun sudah dicatatkan di dalam operasional atau di dalam tahun berjalan, maka harus memperhatikan azas debit dan kredit. Kalau beban sudah kita catatkan di debit, maka kita harus mencatatkan juga utang di kredit, ya, utang gaji atau accrued salaries expense sebesar 500 juga. Nah, kita catatkan di dalam jurnal penyesuaian seperti ini. Ini dia contoh untuk jurnal penyesuaian. Pada tanggal 31 Desember 2015, beban gaji
500.000 terhadap utang gaji 500.000. Ini untuk penyesuaian utang gaji. Kita lanjut ke pendapatan yang belum diterima, ya. Pendapatan yang akan diterima atau accrual revenue adalah hak yang belum diterima namun sudah menjadi pendapatan yang diakui karena sudah melaksanakan aktivitas pelayanan para periode akuntansi. Hal ini menambahkan saldo pada pendapatan. Nah, kalau pendapatan yang belum diterima, ya, karena aktivitasnya sudah dilakukan di dalam tahun berjalan, maka dia sudah diakui sebagai pendapatan di dalam tahun berjalan. Nah, walaupun penerimaannya nanti melewati tahun berjalan. Contoh di sini pada tanggal 31 Desember 2012, terhitung sewa yang belum dibayar atau sewa yang belum diterima atau yang masih akan diterima senilai 800.000. Dalam artian, pendapatan sewa atau rent revenue yang ditambahkan atau diakui dalam tahun berjalan senilai 800.000. Karena belum diterima tergolong ke dalam piutang dengan mencatatkan sewa yang masih harus diterima atau accrued rent revenue, ya, dicatatkan ke dalam jurnal penyesuaian. Ini dia pencatatannya. Tanggal 31 Desember 2012, sewa yang masih harus diterima 800.000, pendapatan sewa 800.000. Nah, ini untuk penyesuaian sewa. Nah, kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya, ayat penyesuaian post deferral. Nah, di dalam post deferral ini kita juga mencatatkan akun-akun apa saja yang tergolong ke dalam post deferral yang disesuaikan. Nah, post deferral atau deferral item muncul disebabkan pencatatan dilakukan dalam tahun berjalan, tapi masih ditangguhkan. Nah, aktivitas pelayanan terhadap pelanggan belum dijalankan dalam periode akuntansi, ya, berjalan namun sudah diterima pembayaran atau sudah mengeluarkan pembayaran kalau untuk beban. Nah, tapi belum menggunakan jasa di dalam tahun berjalan. Di sini dijelaskan, ya, item-item post federal ini dia untuk penerimaannya belum dilakukan, penerimaan sudah dilakukan tapi pelayanan aktivitas belum. Nah, gitu ya. Tapi kalau yang beban dia sudah dibayarkan tapi belum menggunakan jasa untuk beban yang dibayarkan tersebut. Nah, dalam kasus ini walaupun sudah diterima pembayaran namun belum melakukan aktivitas jasa pelayanan atau sudah membayar tapi belum menggunakan jasa pelayanan, maka belum diakui sebagai pendapatan, ya, tapi tergolong ke dalam hutang yang belum diakui atau beban yang belum digunakan. Itu bisa diakui sebagai aset, ya, atau sebagai beban nanti yang akan disusutkan, yang akan disesuaikan. Nah, post deferral juga ada dua. Yang pertama, beban dibayar di muka, dan yang kedua, pendapatan diterima di muka. Kita bahas beban yang dibayar di muka. Beban dibayar di muka atau deferred expense atau prepaid expense merupakan sebuah pembayaran, ya, untuk digunakan pelayanannya tapi tidak dalam periode pembayaran melainkan periode mendatang. Ya, dalam hal ini masih terhitung ke dalam aset atau harta yang sudah dibayarkan di muka dan mengurangi beban. Ya, untuk mencatatkan beban dibayar di muka dapat dilakukan dengan dua pendekatan pencatatan transaksi. Nah, ini dia kalau untuk beban dibayar di muka, dia belum diakui sebagai beban tapi masih tergolong ke dalam aset atau harta, ya. Ada dua pendekatan pencatatan transaksi metode beban. Yang pertama metode aset, yang kedua metode beban. Nah, metode beban sendiri, ya. Bila dicatatkan pada saat transaksi, ya, dengan menggunakan metode aset atau asset method,
maka dicatatkan dengan nama akun beban yang akan dibayarkan, ya, dan jurnal penyesuaian yang dilakukan berupa pencatatan beban. Nah, jika dia mencatatkan metode aset, berarti dia masih tercatat sebagai golongan aset. Jadi penyesuaiannya adalah mencatatkan beban atau membebankan nanti yang tercatat sebagai metode aset tersebut. Di sini ada contoh, ya, pada tanggal 31 Desember 2015 tercatat di dalam neraca saldo iklan dibayar di muka untuk periode penayangan 1 tahun dimulai dari tanggal 1 Mei 2015 senilai 2.400.000. Setelah divertifikasi ternyata iklan dibayar di muka tersisa 800.000. Maka iklan yang dibayar di muka yang diakui sebagai aset harus dikurangi senilai 1.600.000 yang sudah dicatatkan sebagai beban, ya. Yang dia diakui sebagai beban dan dicatatkan sebagai beban karena sudah dipakai atau sudah ditayangkan atau sudah digunakan gitu selama 8 bulan. Nah, di dalam contoh ini, ya, ada 2.400.000 dia diakui sebagai aset, ya, diakui dan dicatatkan sebagai aset. Nah, dan ternyata, ya, tanggal 31 Desember itu yang tercatat sebagai aset hanya tinggal 800.000. Nah, maka dari 2.400.000 yang tercatat sebagai aset pada tanggal 1 Mei 2015, ya, diakui sebagai beban sebesar 1.600.000 karena pada tanggal 31 Desember tinggal 800.000 yang tercatat sebagai aset, maka yang 1.600.000 ini diakui sebagai beban. Nah, dicatatkan di dalam jurnal penyesuaiannya sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2015, beban iklan 1.600.000, iklan dibayar di muka 1.600.000. Nah, itu untuk penyesuaian iklan. Di sini metode aset mencatatkan beban, ya, yang dicatatkan di dalam jurnal penyesuaian. Nah, kita lanjut lagi ke contoh metode beban, ya. Jika pada saat transaksi menggunakan metode beban atau expert method dan tercatat sebagai beban iklan, maka disesuaikan penangguhan beban. Nah, ya. Jadi kalau dia dicatatkan sebagai beban, maka beban yang belum digunakan atau belum terrealisasi itu ditangguhkan, ya, dengan mencatatkan beban yang dibayar di muka. Nah, contoh pada tanggal 31 Desember 2015 tercatat di dalam neraca saldo beban iklan, ya, ini dicatatkan sebagai beban iklan untuk 1 tahun per tanggal 1 Mei 2015 senilai 2.400.000. Nah, di sini 2.400.000-nya dicatat sebagai beban seluruhnya dan ini dicatatkan seolah-olah sudah menjadi beban gitu, ya. Setelah tersertifikasi, beban iklan yang belum digunakan senilai 800.000. Nah, ternyata senilai 800.000 yang seharusnya belum tercatat sebagai beban sampai dengan 31 Desember 2015. Nah, berarti beban yang seharusnya dicatatkan, ya, yang pertama dicatatkan 2.400.000 tersebut karena belum diakui 800 sebagai beban, maka beban seharusnya adalah 1.600.000. Karena sudah dicatatkan pada neraca saldo, maka harus dikurangi beban iklan senilai 800.000, ya, dan dicatatkan di akun iklan dibayar di muka. Jurnal penyesuaiannya seperti ini, ya. Iklan dibayar di muka pada tanggal 31 Desember di debit 800.000, beban iklan kita kreditkan, ya, yang dari 2.400.000 tadi kita kreditkan 800.000 untuk mengurangi beban iklan yang sudah tercatatkan. Nah, ini penyesuaian iklannya. Kita beralih ke pendapatan diterima di muka.
Deferred revenue atau unearned revenue merupakan suatu yang masuk ke dalam penerimaan tapi belum diakui sebagai pendapatan dalam periode akuntansi karena belum melaksanakan aktivitas hal yang mengurangi pendapatan. Ya, hal ini mengurangi pendapatan dan menambah kewajiban dari pendapatan. Di dalam pendapatan diterima di muka ini pembayaran sudah dilakukan oleh konsumen atau pelanggan, tapi perusahaan belum melakukan aktivitas pelayanan terhadap konsumen tersebut. Maka penerimaan ini belum diakui sebagai pendapatan, ya, belum diakui sebagai pendapatan. Maka di dalam pendapatan diterima di muka ini juga ada dua metode pencatatan yang bisa dibuat. Yang pertama, metode pendapatan atau revenue method. Yang kedua, metode utang, liabilities method. Nah, di sini kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, metode pendapatan. Nah, metode pendapatan, revenue method merupakan penerimaan yang belum dilakukan, penerimaan yang sudah dilakukan, aktivitas pelayanannya belum dilakukan, ya, diakui seolah-olah menjadi pendapatan periode berjalan akuntansi. Nah, di sini sudah melakukan penerimaan tapi belum melakukan pelayanan. Nah, contoh pada tanggal 31 Desember 2015 tercatat di dalam neraca saldo pendapatan sewa, ya. Pendapatan sewa untuk 1 tahun pada tanggal 1 April 2012 senilai 2.400.000. Dari catatan tersebut dilihat seluruhnya dicatatkan sebagai pendapatan, ya, karena dicatatkan dengan metode pendapatan, maka yang 2.400.000 tersebut dicatatkan, ya, menggunakan akun pendapatan, ya, pendapatan sewa tentunya. Setelah dilakukan sertifikasi sewa yang belum digunakan senilai 600.000. Jadi sebenarnya pendapatan yang seharusnya itu bukanlah 2.400.000 melainkan 1.800.000. Maka dia harus dikurangi nilainya senilai 600.000. Nah, ya, 1 April 2012 tercatat 2.400.000 itu sebagai pendapatan. Ya, 31 Desember 2012 ternyata senilai 600.000 itu belum diakui sebagai pendapatan karena belum dikerjakan atau belum dilakukan pelayanan jasa. Maka yang seharusnya pendapatan itu adalah 1.800.000. Dicatatkan di dalam jurnal penyesuaian sebagai berikut. 31 Desember 2012 pendapatan sewa 600.000, sewa diterima di muka 800.000. Ini untuk ini salah seperti keterangannya di bawah, itu untuk metode pendapatan sewa, ya. Itu untuk pendapatan sewa. Selanjutnya contoh metode utang. Nah, liabilities method, sesuatu yang diterima namun belum dilakukan aktivitas pelayanannya, dilakukan sebagai pendapatan, diakui sebagai pendapatan diterima di muka, masuk ke dalam golongan utang. Maka jurnal penyesuaian yang dapat dibuat adalah direalisasikan sebagai pendapatan. Nah, kalau dia dicatatkan dengan metode utang, maka penerimaan itu belum diakui sebagai pendapatan melainkan kewajiban. Nah, karena belum dilakukan aktivitasnya dan diakui sebagai kewajiban. Di sini contoh, pada tanggal 31 Desember 2012 tercatat di dalam neraca saldo akun sewa diterima di muka senilai 2.400.000 atas sewa per tahun yang diterima pada tanggal 1 April 2012. Jadi 2.400.000 ini semuanya diakui sebagai sewa diterima di muka, ya. Belum ada diakui sebagai pendapatan. Setelah disertifikasi, sewa diterima di muka adalah 600.000, ya. Sewa diterima di muka itu ada 600.000 dari utang
yang dicatatkan itu tadi. Nah, maka dari 2.400.000 yang dicatat sebagai utang, ya, sebesar 1.800.000 yang sudah menjadi pendapatan karena sudah dilakukan pelayanan atau aktivitas pelayanan jasanya. Nah, di situ kita catatkan di dalam jurnal penyesuaian. Ini dia jurnal penyesuaiannya. Sewa diterima di muka terhadap pendapatan sewa, ya. Itu pendapatan sewa 1.800.000. Kita beralih lagi ke kebijakan akuntansi. Ya, di kebijakan akuntansi itu mewarnai proses pencatatan akuntansi. Ya, kebijakan akuntansi yang sesuai atau yang telah ditetapkan oleh perusahaan itu pada umumnya meliputi penyusutan aset dan penaksiran kerugian piutang. Penyusutan aset. Aset tetap disusutkan karena membantu sebagai alat penunjang operasional perusahaan di dalam jangka panjang, ya. Karena aset tersebut tidak maksud untuk dijual, melainkan digunakan oleh perusahaan. Semakin lama digunakan, maka aset tersebut kualitasnya pasti menurun, ya, dan tidak bisa memberikan kontribusi yang bagus lagi terhadap perusahaan. Nah, karena aset tersebut dipakai terus-menerus, maka yang dapat menurunkan dari kualitas aset tersebut, maka dia juga harus disusutkan, ya, melalui beban penyusutan. Nah, itu untuk menghindari nanti kerugian ketika aset tidak bisa lagi memberikan kontribusi yang sesuai dengan yang seharusnya dimiliki oleh aset tersebut. Nah, di sini ada contoh pada tanggal 31 Desember 2015 ditetapkan penyusutan kendaraan sebesar 900.000. Nah, untuk beban penyusutan atau penyusutan aset ini, dia didebitkan beban penyusutannya, beban penyusutan atau depreciation expense, dan dikreditkan atau terakumulasi di dalam akumulasi penyusutan aset tetap, ya, accumulated depreciation of fixed asset. Jadi dia terakumulasi atau terkumpulkan untuk mengurangi nilai aset di dalam akun akumulasi penyusutan aset tetap. Nah, contoh yang tersebut di bawah ini tanggal 31 Desember 2015 ditetapkan penyusutan kendaraan sebesar 900.000, maka dicatatkan ke dalam jurnal itu, jurnal penyesuaiannya tanggal 31 Desember 2015, beban penyusutan kendaraan 900.000, akumulasi penyusutan kendaraan 900.000, ya. Ini untuk penyesuaian penyusutan kendaraan. Ini untuk kebijakan akuntansi. Terus penaksiran kerugian piutang. Piutang merupakan harta perusahaan tapi masih di tangan orang lain, ya. Transaksinya memiliki perjanjian. Apabila pembayaran melewati tanggal perjanjian, maka akan timbul keraguan untuk sampai kepada perusahaan. Makin lama penunggakan, keraguan akan semakin tinggi. Boleh jadi piutang tersebut tidak akan diterima oleh perusahaan atau tidak diterima oleh perusahaan, ya. Menurut prinsip akuntansi, piutang yang diragukan diakui sebagai beban, ya, melalui beban kerugian piutang atau bad debt account receivable. Setiap kerugian dikumpul dalam sebuah akun cadangan kerugian piutang atau allowance for doubtful account. Jadi, kerugian piutang ini dicatat melalui jurnal penyesuaian dengan cara mendebit akun kerugian piutang dan mengkreditkan akun cadangan kerugian piutang. Misalkan pada tanggal 31 Desember 2012 ditetapkan piutang ditaksir tak tertagih sebesar 500.000. Maka jurnal penyesuaian yang bisa dibuat untuk penaksiran kerugian piutang itu, akun kerugian piutang didebit pada tanggal 31 Desember 2012 senilai 500.000
dan dikredit cadangan kerugian piutang senilai 500.000. Nah, ini untuk penaksiran kerugian piutang. Kita lanjut ke koreksi kesalahan. Nah, di dalam penyelesaian laporan yang berhubungan dengan akuntansi itu membutuhkan ketelitian, sedangkan pelaksanaan akuntansi memiliki keterbatasan, sehingga tidak dapat dielakkan sering terjadi kesalahan di dalam pencatatan pembukuan transaksi di dalam akuntansi ya. Yang sering terjadi kesalahan ada 4. Yang pertama, kurang membukukan jumlah. Yang kedua, lebih dibukukan jumlahnya. Yang ketiga, lupa mencatat. Yang keempat, salah membukukan. Nah, ini yang kita bahas dalam penyesuaian kali ini ya. Yang pertama, kurang membukukan jumlah. Kurang membukukan jumlah dalam artian akun yang dicatatkan sudah sesuai ya, namun jumlahnya yang lebih kecil daripada transaksi yang seharusnya. Nah, bisa jadi itu karena transposisi angka yang terbalik. Jadi, jurnal penyesuaian tinggal menambahi kekurangannya saja. Jadi, kalau dia kekurangan, maka ditambahi. Kalau dia kelebihan, maka dikurangi. Gitu ya, seperti yang dijelaskan di awal tadi. Di sini ada contoh. Pembelian peralatan secara kredit dengan nilai 540.000 ya. Pembelian peralatan secara kredit dengan nilai 540.000 salah dicatatkan senilai 450.000. Berarti peralatan dicatatkan 450.000 dan utang usaha dicatatkan 450.000 ya, yang seharusnya 540. Nah, gitu. Yang dicatatkan dia ada 540 ya, yang seharusnya itu 540 dari transaksinya, tapi tercatat hanya 450. Jadi harus ditambahi kekurangan peralatan utang ini senilai 90.000. Di sini yang seharusnya yang di dalam transaksi yang tercatat hanya 450, jadi ditambahi senilai 90.000. Jadi buat untuk jurnal penyesuaiannya, peralatan 90.000 ya, utang usaha 90.000. Nah, ini ditambahi karena di dalam jumlahnya hanya yang berbeda tapi akunnya sudah sesuai gitu ya. Tinggal ditambahi saja. Kita lanjut ke lebih pembukuan jumlah. Nah, yang tadi kurang sekarang lebih. Nah, kelebihan pembukuan jumlah juga ya, akunnya sudah sesuai tapi nilainya yang lebih besar atau lebih dari transaksi. Nah, di sini dicontohkan yang seharusnya 450.000 ya, dicatatkan senilai 540.000. Berarti ya, peralatan 540.000, utang usaha dicatatkan 540.000. Nah, itu kalau di jurnal. Seharusnya di dalam transaksinya hanya 450 ya, tapi dicatatkan 540, maka harus dikurangi nilainya senilai 90.000. Nah, ini untuk kelebihan pencatatan jumlah. Jadi dibuat jurnal penyesuaiannya ya, utang usaha 90.000 ya, utang usahanya didebit untuk mengurangi, peralatan dikreditkan 90.000 untuk mengurangi, sehingga nilainya menjadi 450. Nah, ini untuk kesalahan pencatatannya. Kita lanjut lagi untuk lupa mencatat. Nah, lupa mencatat dalam artian transaksi yang terjadi tidak ditemukan di dalam pencatatan akuntansi, sehingga nilai dari akun tersebut berkurang ya, atau tidak ada nilainya di dalam transaksi itu. Jurnal penyesuaiannya sama seperti pencatatkan transaksi pada umumnya, seperti jurnal pencatatan biasa ya. Contoh, dibeli peralatan secara kredit 540, tidak ditemukan pencatatannya di dalam akuntansi yang seharusnya akun peralatan dan utang usaha tercatat senilai 540. Nah,
Ini kita catatkan di dalam jurnal penyesuaian sebagai berikut ya. Peralatan 540.000, utang usaha 540.000. Nah, ini kalau dia belum tercatatkan gitu. Ini kita tinggal catat aja seperti pencatatan biasa ya. Kita lanjutkan ke salah membukukan. Nah, salah membukukan dimaksudkan adalah pencatatan yang dibukukan pada akun yang sesuai tapi dicatatkan atas akun lainnya gitu. Jadi dia tidak tercatat dengan akun sendiri tapi tercatatkan di akun lainnya sehingga berpengaruh kepada kesalahan nilai saldo akun yang seharusnya dicatatkan. Misal, pembelian peralatan secara kredit senilai 540.000 dicatatkan atas akun perlengkapan ya. Jadi yang ditransaksi itu peralatan, yang dicatatkan itu perlengkapan, sehingga pada saat pencatatan perlengkapan debit 540.000 dan utang usaha kredit senilai 540.000. Karena utang sudah sesuai dengan akun ya seharusnya, maka utang tidak perlu disesuaikan lagi. Jadi yang perlu disesuaikan adalah akun perlengkapan tersebut yang harus dijadikan sebagai akun peralatan yang sesuai dengan transaksi yang seharusnya. Jadi untuk dibuat jurnal penyesuaiannya ya, peralatan dicatatkan, perlengkapan dikreditkan atau dihapuskan atau dikeluarkan gitu. Itu untuk koreksi kesalahan salah mencatat ya. Ini juga sering terjadi karena memang di dalam pencatatan akuntansi itu memang ada sedikit kehati-hatian yang harus dibuat, tapi yang namanya juga manusia tetap ada silap dan lupa ya. Nah, sekian untuk pembahasan ini. Semoga bisa membantu atau bisa bermanfaat untuk kita semua.